Selamat pagi saudaraku semua di dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan saat pagi hari ini kita diberikan Tuhan kekuatan, kita bisa kembali datang menyembah Tuhan di pagi hari ini. Kita sadar kalau kita bisa menjalani hari-hari kita setiap hari bukan karena kekuatan kita, tetapi Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan. Kita naikkan pujian bukan dengan kekuatanku dalam buku pujian kita nomor 328. Saudara-saudara semua dalam Tuhan, pagi hari ini kebenaran firman Tuhan akan saya sampaikan. Saya akan berikan tema Tuhanlah tempat kita bersandar dan berharap. Tuhan dialah tempat kita bersandar dan berharap, karena pertolongan kita, sumber pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Di dalam kehidupan kita, mungkin kadang-kadang kita menghadapi pergumulan dalam kehidupan ini, tetapi di dalam hal itu pun kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan bagi kita. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai dengan ayat 9 bagian A, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Musuh kita, si iblis yang bagaikan singa yang mengaum-ngaum, yang keliling dan mungkin menggentarkan kita, menggoyahkan iman kita. Tetapi firman Tuhan berkata, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Bapak Ibu, kita harus sadar bahwa kita adalah di pihak yang menang karena Tuhan ada di dalam kita, dan Tuhan telah mengalahkan iblis. Sekalipun ada suaranya bagaikan singa yang mengaum-ngaum, yang menakutkan, tetapi percayalah bahwa kita aman di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita untuk melawan si iblis. Maka kita harus sadar bahwa kita tidak lagi diintimidasi
diintimidasi oleh iblis, ditakut-takuti oleh iblis, tetapi percayalah bahwa Tuhan sudah memberikan kuasa bagi kita sehingga kita bisa melawannya. Dalam nama Yesus aku perintahkan engkau iblis pergi dan diam dalam nama Yesus. Kita sudah diberikan Tuhan kuasa untuk melawan si iblis. Kita akan belajar pada pagi hari ini bagaimana cara kita di dalam menghadapi musuh-musuh yang ada di sekitar kita. Musuh itu adalah iblis yang juga bisa memakai orang-orang tertentu yang mungkin bisa melemahkan kita, menggoyahkan iman kita, membuat kita takut dan membuat kita khawatir. Kita akan belajar pagi hari ini dari Daud. Daud ini memang dia tokoh yang bisa kita teladani, terlepas dari kekurangan dan kelemahannya, tetapi dalam banyak hal kita bisa meneladani Daud. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya akan bacakan ayat-ayat ini. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Puji Tuhan. Saudaraku, dalam ayat-ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya bahwa Daud dia baru saja diurapi menjadi raja atas seluruh Israel. Ya, biasanya dia belum menguasai seluruh Israel, tetapi dia sudah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel. Dia sudah mengalahkan semua musuh-musuhnya pada waktu itu. Dan setelah orang Filistin mendengar bahwa Daud dia sudah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka mereka ini datang, orang-orang Filistin ini datang dan ingin menangkap Daud. Baru saja Daud mengalami kelegaan, dia sudah mengalami kemenangan, dan dia sudah diangkat menjadi raja atau diurapi menjadi raja atas seluruh Israel. Tetapi masih ada musuh, yaitu orang-orang Filistin yang ingin menangkap dia. Kalau di dalam ayat-ayat ini dikatakan musuh itu ingin menangkap dia, musuh itu ingin menggagalkan apa yang sudah diraih, apa yang sudah dicapai oleh Daud. Tentu Daud untuk mencapai hal itu tidak gampang, tidak mudah. Banyak pergumulan
kesulitan yang dia hadapi, banyak musuh-musuh yang dia hadapi, banyak orang yang ingin menghancurkan dia, khususnya Raja Saul pada waktu itu. Tetapi Daud ini sudah mendapatkan kemenangan dan dia sudah diurapi menjadi raja. Tetapi ada orang-orang Filistin yang tidak suka akan hal itu dan dia mempersiapkan diri untuk menyerang Daud. Kita belajar apa yang dilakukan oleh Daud waktu dia menghadapi musuh orang-orang Filistin yang ingin menangkap dia. Yang pertama di dalam ayat yang ke-17, Daud pergi ke kubu pertahanan di mana dia merasa aman. Memang saudaraku, pada waktu dulunya Daud ini menjadikan Tuhan menjadi tempat atau kubu pertahanan di dalam kehidupannya, di dalam menghadapi segala keadaan di dalam kehidupannya. Tetapi setelah dia menjadi besar, setelah dia menjadi raja atas seluruh Israel, maka Daud dia membuat tempat kubu pertahanan, membuat benteng-benteng, sehingga kalau ada musuh maka dia akan masuk ke situ dan dia merasa aman. Nah, ini adalah manusiawi. Nah, orang-orang yang sudah merasa dirinya kuat, merasa dirinya hebat, memang cenderung untuk membuat perlindungan atau kubu pertahanan di dalam kehidupannya. Dia akan lari ke situ. Bisa saja mungkin itu kubu pertahanan baginya, bisa saja pengaruhnya, bisa saja hartanya, dan lain sebagainya. Maka pada awalnya Daud ini masuk ke kubu pertahanan. Dia masuk kemana dia menganggap dia bisa aman di situ, dia bisa terlindung di situ. Tetapi akhirnya Daud ini dia sadar bahwa kubu pertahanannya, tempat perlindungannya, pertolongannya yang sejati adalah Tuhan. Jadi saudaraku, memang bisa saja manusia, kita pun bisa seperti itu. Kita membuat tempat perlindungan dalam kehidupan kita. Mungkin kita berkata, kita berpikir, oh kalau seperti ini aku nanti akan aman, kalau seperti ini. Nah, kalau kita melihat ada banyak orang, kalau waktu dia masih biasa-biasa saja, dia masih terima berobat mungkin di dalam negeri atau menerima berobat untuk ke rumah sakit dengan BPJS. Tetapi kalau orang yang sudah mulai menganggap dirinya kuat dan memiliki harta yang banyak, maka dia tidak akan mau berobat di negara sendiri. Bahkan dia mungkin berobat ke luar negeri, merasa di sana adalah dokter yang bagus dan obat-obat yang bagus. Aku akan sembuh dari penyakitku kalau aku pergi ke luar negeri. Mungkin awalnya dia bisa hanya jalan-jalan atau rekreasi di dalam negeri, tetapi kalau dia sudah menganggap dirinya hebat, kuat dan punya duit, mungkin juga dia terus sering-sering pergi ke luar negeri. Itu manusiawi. Tetapi Bapak Ibu, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan seperti Daud ini, dia sadar bahwa tempat perlindungan, kubu pertahanan yang sebenarnya adalah Tuhan. Karena Tuhan adalah tempat perlindungan dan Dia adalah pertolongan kita yang sempurna. Nah, orang mungkin kalau kita mengandalkan hal yang lain, mereka bisa menolong kita, uang kita bisa menolong kita, pengaruh kita mungkin juga bisa menolong kita. Tetapi pertolongan yang sejati di atas segala-galanya itu adalah Tuhan. Maka di dalam kehidupan kita, biarlah kita selalu datang kepada Tuhan. Yang pertama, kita datang kepada Tuhan. Seringkali tidak kita pungkiri, saudaraku, dalam hidup ini, waktu kita sakit, yang kita pikirkan apa? Waktu kita sakit, mungkin anak kita
kita sakit, yang kita pikirkan, aku kemana? Aku berobat kemana? Aku ke dokter mana? Nah, itu yang pertama sekali yang kita pikirkan. Tetapi di dalam keadaan ini kita diingatkan bahwa kalau kita menghadapi sakit penyakit, persoalan dalam hidup ini, pertama-tama kita datang kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Nah, inilah yang dilakukan oleh Daud. Waktu awalnya memang dia pergi ke kubu pertahanan, tetapi dia sadar bahwa kubu pertahanan yang sebenarnya, pertolongan yang sebenarnya, perlindungan yang sebenarnya adalah Tuhan. Sehingga di dalam yang kedua, dia bertanya kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan, minta hikmat dari Tuhan. Dalam menghadapi musuh ini Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus menyerang mereka? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Daud dia bertanya kepada Tuhan, dia berdoa, dia berseru kepada Tuhan. Sungguh luar biasa, Tuhan menjawab dia. Ada orang yang mungkin tidak percaya kalau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan bisa berbicara kepada kita. Tuhan bisa memberi hikmat kepada kita di dalam hati kita. Tuhan bisa berbicara, Roh Kudus bisa berbicara. Mungkin juga hal ini yang dialami oleh Daud, sehingga dia tahu apa yang harus dia lakukan. Tuhan berkata, majulah. Sehingga Daud dia maju menyerang orang-orang Filistin ini. Waktu dia maju berperang, maka Tuhan mendahului dia dan dia dapat mengalahkan musuh-musuhnya. Sehingga Daud mengakui bahwa Tuhan telah menerobos. Tuhan telah menerobos di depanku, mengalahkan semua musuh-musuhku. Di dalam bahasa Indonesia terjemahan masa kini, di situ dikatakan bahwa Tuhan telah menerobos, Tuhan sudah mendahului aku bagaikan banjir. Nah, kalau kita melihat bagaimana banjir yang dahsyat, banjir yang hebat, ya mungkin kalau secara nyata kita belum pernah melihat, tapi kalau kita melihat di TV atau di YouTube, bagaimana kalau air yang besar itu atau banjir yang melanda suatu daerah atau suatu kota, maka air yang dahsyat itu, banjir itu melanda kota itu, maka rumah-rumah bisa rubuh, mobil-mobil bisa terhanyut, dan juga bahkan manusia bisa terhanyut. Inilah yang dipercayai oleh Daud ini, bahwa Tuhan telah mendahului aku bagaikan banjir sehingga musuh-musuhku dikalahkan oleh Tuhan. Daud tidak berkata, karena kehebatanku aku telah mengalahkan musuhku. Daud dia tidak mengandalkan tentaranya, mengandalkan taktik perangnya, bagaimana dia bisa mengatur pasukan. Dia tidak mengandalkan kekuatannya, tetapi dia bertanya kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Ini juga menjadi pelajaran bagi kita, saudaraku, dalam hidup ini. Kita bertanya kepada Tuhan, berikan aku hikmat. Apa yang harus aku lakukan dalam keadaan seperti ini? Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Berikan aku hikmat. Maka Tuhan akan memberikan kita hikmat apa yang harus kita lakukan. Daud sudah bisa mengalahkan musuh, tetapi yang pertama musuh itu sudah meninggalkan, tapi ternyata mereka kembali datang menyerang Daud. Waktu yang kedua musuh datang, bangsa Filistin ini datang kembali. Daud tidak mengandalkan pengalaman-pengalaman masa lalu. Daud tidak mengandalkan pengalaman kemenangan di hari-hari yang sudah lewat, tetapi kembali Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan saat ini? Musuh kembali menyerang aku, apa yang harus aku lakukan? Tuhan berkata, jangan maju. Nah, kalau dia mengandalkan pengalamannya bahwa waktu dia langsung maju maka dia berkemenangan, maka tentu dia akan kalah. Tetapi waktu dia kembali bertanya
Tuhan berkata, Daud jangan maju, tetapi buatlah lingkaran sampai ke belakang mereka. Nah, apabila sampai ke belakang mereka, dan apabila kamu mendengar suara derap di atas pohon kertau, seperti tentara, seperti pasukan, seperti itu, kalau kamu sudah mendengar suara itu, majulah, berarti aku sudah ada berperang ganti kamu. Nah, inilah yang dilakukan oleh Daud, sehingga dia tidak maju, tetapi dia berkata kepada semua prajuritnya, semua tentaranya, ayo kita mengelilingi semua tentara musuh ini. Dan mereka mengelilinginya sehingga mereka bisa bersama-sama menyerang musuh, sehingga musuh terkepung di tengah dan dia dapat berkemenangan. Di sini pun bukan karena kekuatan tentara Daud, tetapi ini juga karena pertolongan Tuhan. Karena Tuhan berkata, kalau kamu nanti mendengar derap di pohon kertau, bahwa aku sudah ada di sana, aku sudah mendahului kamu, cepat-cepat kamu maju. Maka Daud cepat-cepat membuat lingkaran, dan waktu dia mendengar aba-aba yang diperintahkan oleh Tuhan, maka dia langsung menyerang musuh. Saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita memiliki Tuhan, dan kita tidak mengandalkan kekuatan kita. Kita bertanya kepada Tuhan. Memang ada hal-hal tertentu yang mungkin kita tidak harus bertanya kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita. Mungkin ada sakit penyakit, kuasa-kuasa kegelapan, kita bisa berkata, dalam nama Yesus aku perintahkan engkau pergi. Dalam nama Yesus aku perintahkan penyakit ini sembuh. Mungkin hal itu bisa. Tetapi di dalam banyak hal kita harus bertanya kepada Tuhan, berdoa, meminta petunjuk dari Tuhan. Kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, karena Dia adalah tempat kita bersandar dan berharap, dan pertolongan dari Tuhan itu pertolongan yang sempurna. Saya bersaksi sedikit, saudaraku, waktu Bapak Paulus Sukito dia opnam di rumah sakit, lalu ada seseorang yang datang begini, dia datang ke sana, dia berkata begini, nggak usah dipaksakan toh Pak, kalau nggak bisa nggak usah dipaksakan, kapan-kapan saja kan bisa, jangan dipaksakan. Ya biar Bapak sehat dulu, saya akan datang ke MPH, nanti saya katakan bahwa jangan dulu dilantik, karena memang besoknya itu kan Bapak harus dilantik menjadi gembala di tempat ini. Lalu saya berkata, tidak Pak, Tuhan pasti tolong, Tuhan berkuasa untuk menolong. Kalau Tuhan yang bekerja, apa sih yang gak bisa dilakukan oleh Tuhan? Orang mati saja bisa dibangkitkan oleh Tuhan. Saya yakin bahwa Tuhan pasti menolong. Saya yakin bahwa Bapak pasti sembuh dan kami bisa pulang, dan acara ini akan terlaksana dengan baik. Waktu dia mau pulang, kembali dia mendekati Bapak Paulus Sukito. Dia berkata, Pak, jangan dipaksakan. Lalu saya lagi membantah, percayalah Pak, pasti Tuhan menolong. Kadang-kadang seperti ini, dan kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Waktu malam itu saya berdoa kepada Tuhan karena trombosit Bapak itu masih 47 dan paling tidak harus 100, di atas 100. Saya berdoa kepada Tuhan dan saya ucapkan begini, aku percaya besok trombosit Bapak pasti 100. Saya berkata seperti itu waktu saya mengucapkan itu, saya mengucapkan seperti itu gitu. Tetapi ternyata besoknya dokter itu datang, dia berkata, puji Tuhan, Tuhan menolong. Trombosit Bapak 115. Saya lega, Bapak bisa pulang.
Sungguh luar biasa. Pertolongan Tuhan itu sempurna di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita mengandalkan apa kata orang, jangan Pak, jangan dipaksakan. Apa aku harus, ada juga yang berkata, dia berkata, apa aku harus memanggil suster untuk mendampingi Bapak? Kalau nanti bagaimana Bapak di situ, bagaimana? Dan saya bilang tidak, Tuhan pasti menolong. Saya yakin Tuhan pasti menolong. Jadi saudaraku, biarlah kita percaya kepada pertolongan Tuhan, dan Dia adalah sumber pertolongan yang luar biasa. Dan yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Daud ini, dia mentaati firman Tuhan, dia mengikuti petunjuk dari Tuhan. Memang penting sekali saudaraku dalam hidup ini kita mentaati firman Tuhan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena lamanya kita berdoa, tetapi semua karena Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Dan pertolongan Tuhan itu pasti. Kita sudah ditentukan oleh Tuhan menjadi pemenang. Dan kalau ada iblis yang menyerang kita, yang bagaikan singa yang mengaum-ngaum, yang mungkin memakai orang-orang tertentu yang ingin menggoyahkan iman kita, menakut-nakuti kita, katakanlah, aku pasti menang. Tuhan pasti menolong aku. Tuhan ada di pihakku dan aku akan menang bersama dengan Tuhan. Kita ucapkan firman Tuhan, kita katakan firman Tuhan, dan kita lakukan, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan. Seperti Daud mengalami pertolongan Tuhan, dia mengalami kemenangan yang luar biasa. Apa yang dirancangkan oleh bangsa Filistin, orang Filistin ini digagalkan oleh Tuhan, dan Daud ini dia bisa tinggal di istananya, dia bisa menjadi raja atas seluruh Israel karena Tuhan yang menolong dia. Jadi ini menjadi pelajaran bagi kita Bapak Ibu, biarlah di dalam kehidupan ini mari kita selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah sumber pertolongan yang sempurna bagi kita. Mungkin hari-hari yang sudah lewat kita juga mungkin memiliki kelemahan. Pertama, Daud ini lari ke kubu pertahanan, tetapi setelah itu dia sadar kubu pertahanan yang sebenarnya adalah Tuhan. Mungkin juga kita selama ini masih ada yang kita andalkan menjadi kubu pertahanan kita, tetapi biarlah kita mempercayai Tuhan sebagai kubu pertahanan, pertolongan, kekuatan, dan kemenangan bagi kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua.